kembali lagi di Liputan Petang. Bersama saya Syafatra Octavia Dan saya Graciela Novari. Kami akan membahas mengenai biaya pendidikan mengerek inflasi. Biaya yang dikeluarkan untuk masyarakat untuk mengakses pendidikan kian mahal dan meningkat. Itu disebabkan karena kelompok pendidikan mengalami inflasi pada Agustus 2024. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan kelompok pendidikan pada Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,65% secara bulanan. Inflasi kelompok pendidikan tercatat terjadi bertepatan dengan tahun ajaran baru. Deputi Bidang Statistik dan Distribusi Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan inflasi kelompok pendidikan bahkan menjadi yang dominan untuk memberikan andil terhadap inflasi umum pada Agustus 2024. Penyebab utama inflasi kelompok pendidikan itu, kata Paji, ialah adanya kenaikan biaya untuk surat persetujuan pembayaran atau SPP di sekolah dasar dan uang kuliah tunggal atau UKT di baik akademi maupun perguruan tinggi. Biaya sekolah dasar tercatat mengalami inflasi sebesar 1,59% pada Agustus 2024, lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yang sebesar 1,19%. Kemudian biaya akademik atau perguruan tinggi mengalami inflasi sebesar 0,46% pada Agustus, lebih tinggi dari Juli yang tercatat sebesar 0,14%. Sementara itu, biaya sekolah menengah pertama mengalami inflasi 0,78% pada Agustus 2024, turun dari Juli yang mencapai 1,6%. Penurunannya juga terjadi pada biaya sekolah menengah atas dari 0,79% pada bulan Juli 2024 menjadi 0,36% pada Agustus 2024. Pada 2020, inflasi kelompok pendidikan tercatat 0,16% pada Juli 2020 dan naik menjadi 0,57% pada Agustus 2020. Kemudian Juli 2021, inflasi kelompok pendidikan mencapai 0,18% dan naik menjadi 1,20% pada Agustus 2021. Lalu Juli 2022 tercatat inflasi 0,34% dan naik menjadi 1,85% pada Agustus 2022. Kelompok pendidikan juga kembali mencatatkan inflasi pada Juli 2023 sebesar 0,66% dan naik menjadi 0,86% pada Agustus 2023. Manto Pendidikan Indonesia Mubaid Matraji meminta pemerintah fokus mengalokasikan dana pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar pendidikan mulai jenjang SD sampai SMA dapat dijangkau semua kalangan. Menurut dia, anggaran pendidikan dari APBN sebesar 655,2 triliun rupiah pada 2024 sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk sekolah tanpa biaya dari jenjang SD sampai SMA. Namun, kata Ubaid, dana tersebut tidak dialokasikan secara fokus. Menurut Ubaid, kebijakan pemerintah tidak jelas dalam memilih program prioritas dan perkara wajib. Demikian juga itulah laporan dari kami. Kemudian kami akan beralih pada rekan-rekan kami yang akan mewawancarai narasumber di lokasi terkait. Kembali lagi berpisah bersama saya Afan Basir. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang kenaikan UKT bersama salah satu dari orang tua mahasiswa yang terdampak dari kenaikan UKT. Oke, di sini saya bersama dengan siapa? Wawan. Oke, Pak Wawan sendiri sebagai orang tua, bagaimana sih pendapat Bapak tentang kenaikan UKT ini dan gimana dampaknya terhadap perekonomian keluarga Pak Wawan? Dampaknya cukup kerasa ya buat keluarga saya. Terlebih lagi kan saya bukan keluarga yang kaya gitu, jadi saya harus mengurangin pengeluaran harian keluarga agar bisa bayar UKT anak saya. Lalu, apakah Anda merasa keberatan dengan kebijakan yang diterapkan ini? Dan apa hal utama yang menjadi kekhawatiran Bapak? Pastinya saya keberatan ya dengan kenaikan UKT ini. Terlebih lagi, saya juga khawatir gimana saya bisa biayain kuliah anak saya dengan kondisi ekonomi saya yang semakin sulit. Lalu dengan kenaikan biaya pendidikan yang berpengaruh pada inflasi, bagaimana Anda melihat masa depan anak Anda untuk kedepannya? Jujur aja saya khawatir, saya takut gak bisa biayain pendidikan anak saya sampai selesai. Saya hanya bisa berharap ada solusi dari pemerintah maupun dari lembaga kuliah terkait masalah ini. Oke, baik. Berikut adalah tanggapan dari salah satu orang tua dari mahasiswa yang terdampak dari kenaikan UKT. Oke, sekian dari saya, Afan Basir, kembali ke studio. Selamat siang pemirsa, saya Fatia Fawad Asmat, melaporkan langsung dari kampus UGM, di mana isu kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal tengah menjadi perbincangan hangat. Nah, di sini saya telah bersama salah satu mahasiswa UGM. Halo Kak, boleh perkenalkan namanya siapa? Halo, nama aku Asila Zahrantiara, aku dari Fakultas Psikologi. Oke, bagaimana tanggapan Kak Asila terkait inflasi yang dipicu oleh kenaikan UKT? Apakah menurut kakak hal ini wajar? Menurut aku untuk kenaikan UKT sendiri itu nggak wajar ya, karena selain memicu inflasi, itu
itu juga dampaknya buat mahasiswa kayak kita sendiri, karena kita tuh nggak bisa ngerasain gimana sih kualitas dan fasilitasnya yang meningkat gitu. Oke, apakah Kak Asila merasakan dampak dari kenaikan UKT dalam kehidupan kuliah Kakak sehari-hari? Jelas berdampak besar ya, karena kenaikan UKT ini membuat saya harus hidup lebih hemat lagi. Padahal sebelumnya pengeluaran saya udah ketat, ditambah kenaikan UKT yang sekarang ini jadi makin terasa lebih berat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan kenaikan UKT ini membuat Kakak mencari sumber pendapatan tambahan seperti bekerja paruh waktu? Ya kebetulan aku lagi nyari peluang untuk kerja paruh waktu sih. Jadi mau nggak mau aku harus punya penghasilan tambahan selain untuk bantu orang tua, juga buat ngelunasin UKT yang lebih meningkat ini. Oke, terima kasih atas waktu dan informasinya. Sekian dari saya, Fatia Fawaz Asmat, kembali ke studio.